Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Chandrika Naura. Di sini saya akan menceritakan tentang peradaban Islam pada masa Perang Salib. Jadi, Perang Salib itu berlangsung kurang lebih selama 2 abad, yaitu pada tahun 1096 Masehi sampai 1291 Masehi. Nah, disebut Perang Salib dikarenakan ekspedisi militer Kristen menggunakan salib sebagai simbol bahwa itu adalah perang suci yang bertujuan untuk merebut Baitul Maqdis atau Yerusalem dari tangan umat Islam. Nah, ini merupakan bentuk akumulasi reaksi Kristen Eropa terhadap umat Islam di Asia yang dianggap sebagai pihak penyerang dari tahun 632 Masehi atau dari zaman pemerintahan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Dan tentunya perang ini bukan perang yang tanpa sebab. Banyak faktor utama yang melatar belakangi perang ini terjadi. Yang pertama itu dari faktor agama. Semenjak dinasti Saljuk merebut Baitul Maqdis dari tangan dinasti Fatimiyah di tahun 1070 Masehi, umat Kristen tidak lagi bebas menunaikan ibadah di sana. Selain itu, pendeta Kristen Vetra Amin mengalami perlakuan buruk saat berziarah, kemudian mengadukannya kepada Paus Urbanus II dan mengajukan untuk dilakukannya perang suci. Nah, Paus Urbanus II dalam kongres bersama bangsawan dan rakyat jelata mengatakan bahwa barang siapa yang berangkat berperang, maka harta bendanya dan keluarganya dilindungi, dosa-dosanya diampuni, dan apabila dia mati, ia mati suci. Nah, yang kedua ada faktor politik. Nah, faktor politik ini dimulai dari kalahnya Bizantium di Manzikert pada tahun 1071 Masehi dan jatuhnya Asia Kecil ke tangan dinasti Saljuk mendorong Kaisar Alexius I Komnenos untuk meminta bantuan kepada Paus Urbanus II dalam usahanya mengembalikan kekuasaannya yang diduduki oleh dinasti Saljuk. Kemudian Paus Urbanus II bersedia untuk membantu Bizantium karena adanya janji dari Kaisar Alexius I tadi untuk tunduk di bawah kekuasaan Paus dan berharap dapat menyatukan gereja Yunani dan Roma. Dan yang ketiga ada faktor sosial ekonomi. Jadi para pedagang besar yang ada di pantai timur dan Laut Tengah, terutama yang berada di Venesia, Genoa, dan Pisa, sama-sama berambisi untuk menguasai wilayah dagang di sepanjang pantai timur dan selatan Laut Tengah. Nah, pada abad ini itu perekonomian sangat terpuruk, terjadi krisis pangan dan kelaparan di mana-mana. Nah, ketika ada seruan perang, maka akan dijanjikan kesejahteraan hidup jika perang dapat dimenangkan. Kemudian Paus sendiri menjanjikan akan menghapuskan segala macam beban yang harus mereka bayarkan kepada para pejabat kerajaan. Nah, pada waktu itu, Paus itu memiliki kekuasaan dan pengaruh yang besar terhadap raja-raja yang memerintah di daerah kekuasaannya. Paus dapat menjatuhkan sanksi bagi siapapun yang membangkang perintahnya dengan melepas jabatannya sebagai raja. Dan selain itu, ada pada lemahnya umat Islam. Jadi dinasti Saljuk di Asia Kecil, dinasti Fatimiyah di Mesir, dan dinasti Umayyad di Spanyol itu mengalami kelemahan satu sama lain. Selain itu terjadi pertentangan segitiga antara dinasti Abbasiyah di Baghdad, dinasti Fatimiyah di Mesir, dan dinasti Umayyad di Spanyol. Mereka masing-masing memproklamirkan diri sebagai khalifah. Oke, lanjut ke tahap pertama, tahap di mana disebut sebagai periode serangan orang-orang Kristen yang terjadi pada dua gerakan. Yang pertama, gerakan dari gerombolan rakyat jelata di mana mereka itu tidak disiplin dan tidak mempunyai pengalaman perang. Kedua itu adalah gerakan ekspedisi militer di mana mereka sudah mempunyai pengalaman perang sehingga dapat mengalahkan umat Islam dan dapat mendirikan kerajaan Latin Kristen di dunia timur. Dan pada Perang Salib I ini flashback lagi ke pidato Paus Urbanus II di mana beliau berpidato di Clermont, Prancis tahun 1095 Masehi sebagai reaksi tanggapan beliau kepada pendeta Vetra Amin. Nah, pidato beliau itu berhasil membangun semangat perang suci yang dimana Perang Salib I itu diikuti kurang lebih 200.000 orang dan dapat dikalahkan oleh dinasti Saljuk.
Oke, lanjut ke Perang Salib II, di mana pasukan Godfrey ini sudah menduduki Palestina sejak 7 Juni 1099 Masehi. Nah, pada masa ini dilakukan pembantaian besar-besaran terhadap umat Islam. Mereka tidak membedakan laki-laki dan perempuan, yang tua dan yang muda, anak-anak atau orang dewasa, semuanya dibantai. Kemudian mereka juga membumi hanguskan bangunan-bangunan umat Islam yang ada di Yerusalem. Namun, sebelum menduduki Baitul Maqdis, pasukan Kristen sudah terlebih dahulu merebut daerah Anatolia Selatan, daerah Tarsus, Antioquia, Aleppo, dan Edessa. Selain itu juga Tripoli, Syria, dan Acre. Kemudian berdirilah kerajaan Latin Kristen, yaitu di mana kerajaan Yerusalem dipimpin oleh Raja Godfrey, kerajaan Edessa dipimpin oleh Raja Baldon, kerajaan Tripoli dipimpin oleh Raja Raymond, dan kerajaan Antioquia itu dipimpin oleh Raja Bohemond. Nah, selain itu ia juga berhasil merebut kembali Baitul Maqdis pada tanggal 2 Oktober tahun 1187 Masehi yang dikuasai oleh orang-orang Kristen selama 88 tahun lamanya. Ia juga menghadapi ekspedisi militer pasukan salib ketiga yang dipimpin oleh raja-raja besar Eropa seperti Frederick I Kaisar Jerman, Raja Richard I dari Inggris, dan Raja Philip I dari Prancis. Pasukan salib ketiga gagal merebut Baitul Maqdis dari tangan umat Islam. Demikian juga kota-kota lainnya seperti Aleppo, Syria, Edessa, Antioquia, dan Mesir. Mereka hanya berhasil merebut Aleka saja. Untuk mengakhiri perang pada 2 November tahun 1192 Masehi yang disebut dengan Perjanjian Sulah Ar-Ramlah, di mana perjanjian tersebut menjelaskan bahwa orang-orang Kristen yang berziarah tidak akan diganggu. Kemudian lanjut ke tahap ketiga. Nah, pada periode ketiga ini disebut dengan masa hancurnya pasukan salib atau disebut dengan periode perang saudara kecil, di mana perang salib sudah berakhir di sini. Tapi ada juga masa Palestina yang dimana Palestina itu direbut pasukan salib, yaitu pada saat tentara salib yang dipimpin oleh Raja Jerman Frederick II pada tahun 1219 Masehi, yang dimana mereka berhasil menduduki Dimyat dan membuat perjanjian dengan Raja Mesir saat itu Raja Malik Al-Kamil. Mereka meminta untuk membebaskan Palestina, tapi kemudian karena perang salib berakhir, Palestina bisa direbut kembali pada tahun 1247 Masehi pada masa pemerintahan Malikus Saleh. Nah, ketika dinasti Ayyubiyah berakhir dan digantikan dengan Mamalik, mereka berhasil merebut kota Akka dari tangan orang Kristen pada tahun 1291 Masehi. Nah, semua kota yang pernah direbut oleh pasukan salib kini telah berhasil direbut kembali oleh kaum muslimin, yang menjadi tanda perang salib telah berakhir. Nah, pengaruh terhadap Eropa itu Kristen Eropa bisa berkenalan dengan peradaban Islam yang lebih maju. Disiplin ilmu yang berkembang pesat di dunia Islam berpengaruh terhadap peningkatan peradaban Inggris Eropa beberapa abad sesudahnya. Sekian penjelasan dari perang salib dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.